Dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pesona yang ditawarkan Labuan Bajo sangat memukau. Memang tidak main-main, terletak di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di ujung barat Pulau Flores. Labuan Bajo menyimpan banyak keistimewaan, mulai dari rumah bagi hewan endemi, pulau-pulau yang indah, alam bawah laut yang cantik, hingga adat dan budaya etnik yang menjadi alasan bagi wisatawan untuk datang di pulau tersebut. Lihatlah NTT Era Jokowi, provinsi setengah surga, tempat konferensi tingkat tinggi ASEAN digelar. Ini fakta yang membuat NTT sebagai tempat terbaik di dunia. Konferensi tingkat tinggi ASEAN tahun 2023 digelar pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa KTT ASEAN tahun 2023 yang ke-42 ini akan dihadiri oleh 8 leaders Sekjen ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyebutkan bahwa mengenai delegasi KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo sejauh ini sudah terintegrasi jumlahnya, di mana delegasi 776 orang, jurnalis 400 orang, baik dari media nasional maupun media internasional. Untuk diketahui bersama, daftar 8 leaders dari negara-negara anggota ASEAN yang ikut dalam KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo terdiri dari negara Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. ASEAN merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Terdapat 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Oleh karena itu, setiap tanggal 8 Agustus kita memperingati Hari ASEAN atau ASEAN Day. Oleh karena itu, seiring dengan dampak positif yang dirasakan dari perhimpunan ini, hingga pada tahun 2022, anggota ASEAN bertambah 6 negara lainnya menjadi total 11 negara anggota. 6 negara yang dimaksud ialah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Indonesia sendiri telah berperan menjadi kekuatan ASEAN sebanyak 3 kali, tahun 1976, tahun 2003, dan tahun 2011, dan menghasilkan capaian yang terbukti dapat mendorong kemajuan negara di negara ASEAN. Pada tahun 2023 ini menjadi kali kelima Indonesia didapuk memegang keketuaan ASEAN dengan tema Epicentrum of Growth, yang bermakna bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Hal ini karena Indonesia ingin membawa ASEAN menjadi kawasan yang memiliki peran penting bagi negara-negara kawasan dan dunia, baik berperan sentral sebagai motor perdamaian maupun kesejahteraan kawasan. Selain itu juga, Indonesia juga ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia. Dan untuk mewujudkannya telah disusun 3 pilar utama prioritas hasil ekonomi. Yang pertama, pemulihan pembangunan. ASEAN bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan-kebijakan yang terkalibrasi, direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik untuk memastikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta memitigasi risiko seperti inflasi dan volatilitas aliran modal. Yang kedua, ekonomi digital. Untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, negara-negara anggota ASEAN perlu meningkatkan kapasitas masing-masing
dalam memformulasikan strategi edukasi finansial secara nasional dan meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional. Yang berikut adalah pembangunan berkelanjutan. Sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarahkan ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau, di antaranya melalui penyusunan ASEAN taksonomi keuangan berkelanjutan dan studi tentang peran bank sentral dalam mengelola risiko terkait iklim dan lingkungan. Dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi mengangkat sejumlah problematika yang terjadi saat ini, mulai dari perekonomian global hingga ajakan supaya negara-negara anggota ASEAN mulai menyatukan langkah untuk lebih memajukan diri dalam menghadapi tantangan global. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam, dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Presiden telah memberikan kepercayaan dan optimis yang kuat bahwa ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Presiden Jokowi juga mengajak semua peserta KTT ASEAN untuk selalu bersatu dan bekerja keras menjadikan ASEAN Matters Epicentrum of Growth.